Hai prajurit semut, kembali lagi bersama Alzan Project di sini. Yang beberapa hari ke belakang absen ya guys ya. Ahlan wa sahlan di Alzan Project. Salah satu dari sekian banyak channel edukasi kesehatan dan kebugaran yang akan selalu menyapa kalian di setiap harinya. Walaupun beberapa hari ke belakang kita absen dulu ya guys ya. Karena ini jadi siklus tahunan buat aku ya. Setiap awal tahun, kalau nggak pertengahan tahun, aku mesti keserang demam, guys. Lah kok terapis bisa sakit juga? Bisa, karena masih makan nasi. Walaupun nasinya udah nasi merah. Ya kalau aku nggak kena sakit, dalam 1 tahun full, tandanya aku masih titisan Fir'aun, guys. Jauh. Oke, langsung saja kita akan membahas salah satu fenomena yang sering terjadi, yang mana kalau misalkan ini terjadi, teman-teman lut-lut kalian itu malah seneng guys. Mau tahu fenomena atau keluhan apa yang jadi bahan bulian ketika sedang terjadi? Yaitu kesemutan. Ayo jujur, siapa yang lagi kesemutan, tahu tuh malah diinjek kakinya. Tapi tetap ya guys ya, selain jadi sering bahan candaan, keluhan yang satu ini benar-benar nggak bisa kalian sepelekan. Maka dari itu, yuk simak video ini sampai selesai. Salam sehat dari Alzan, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Alzan Project, klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar kalian dapat terus sapa salam dari Alzan. Oke, share video ini seluas-luasnya, karena sekecil apapun tindakan kalian untuk menyebarkan manfaat, akan sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Baik, kita lanjut. Kesemutan adalah suatu sensasi aneh yang sering muncul di area tubuh tertentu, baik itu di kaki, di tangan, hingga ke wajah. Sensasi gerenyeman atau apa ya, kayak geli, seperti ditusuk ribuan jarum dalam satu waktu ini kadang memang ganggu banget ya guys ya. Apalagi kalau di tengah keramaian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya gangguan di aliran darah dan jaringan syaraf kita. Adanya miskom atau miskomunikasi antara sirkulasi darah dan jaringan syaraf di seluruh tubuh kita yang diakibatkan karena adanya tekanan. Sehingga sinyal di tubuh kita tidak dapat diterima dengan baik, yang alhasil mengakibatkan kesemutan. Jadi paham ya, penyebab utamanya adalah miskomunikasi karena adanya tekanan dari salah satu atau dua belah pihak. Makanya hati-hati dengan tekanan ya. Siapa tahu saking banyaknya tekanan dalam hidup kita salah mengartikan informasi yang kita dapat. Penyebab kesemutan. Nah, ini dia beberapa hal yang dapat mengakibatkan kesemutan. Di antaranya, posisi tidur yang salah. Ketika ada bagian tubuh tertentu, baik kiri ataupun kanan, yang tertekan oleh bagian tubuh lainnya dalam kurun waktu yang lama, itu dapat mengakibatkan sumbatan di aliran darah kita. Nggak percaya? Coba deh. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya konsumsi air putih. Kurangnya konsumsi air putih dapat mengakibatkan tubuh kita menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang mana darah itu kan sifatnya cair guys. Jadi ketika memang tubuh kita kekurangan cairan, maka akan banyak sekali terjadi sumbatan. Maka penting sekali untuk dapat terus menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi. Penyebab berikutnya yaitu duduk ataupun berdiri dalam kurun waktu yang lama. Ya intinya, ketika kita dalam situasi kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk tetap duduk, maka gak ada salahnya kok kalau kita merubah sedikit demi sedikit posisi duduk kita. Apalagi ketika memang posisi duduknya gak nyaman, kita harus cepat untuk dapat merespon ketidaknyamanan sekecil apapun di dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, udah pada subscribe belum nih? Yang belum pada subscribe, klik tombol subscribe di bawah ya. Kita lanjut? Mari kita lanjut. Namun, apabila keluhan kesemutan ini datang tiba-tiba, tanpa adanya gejala seperti yang aku bahas barusan, alias dari tamu nggak diundang, maka
apa yang harus kita waspadai? Di antaranya diabetes mellitus, gangguan pembuluh darah, bahkan hingga gangguan syaraf. Yang mana keluhan-keluhan ini sangat tidak bisa dianggap enteng ya guys ya. Jadi kesimpulannya, jangan pernah sepelekan keluhan sekecil apapun. Sesepele kesemutan yang bahkan kamu nggak tahu bahwa kesemutan itu bisa jadi gejala dari penyakit yang serius. Cara mengatasinya. Nah, kalau kamu sering jadi bulan-bulanan keluhan yang satu ini, ada beberapa trik and tips yang bisa kamu coba dimanapun, kapanpun. Yang pertama yaitu atur posisi. Ya, semisal kalian duduk seperti ini, di depan meja kerja. Sesekali nggak apa-apa kalian lakukan peregangan, kemudian kalian juga bisa bangkit, kemudian duduk lagi. Ya intinya jangan sampai kalian benar-benar mematung ya guys ya. Lakukan pergerakan-pergerakan kecil yang nggak sampai mengganggu kinerja kalian. Intinya, perbaiki posisi. Terlebih kalau kalian sudah mulai ngerasa nggak nyaman. Kemudian lakukan peregangan-peregangan ringan setiap hari. Ketika usia kalian semakin bertambah, otomatis kualitas otot, persendian, organ, semua yang meliputi kesehatan kalian akan menurun. Maka sangat penting untuk dapat melumasi itu semua, karena tuntutan kita masih banyak, yaitu dengan cara peregangan. Ya, peregangan secara rutin, dilanjutkan dengan olahraga juga secara rutin, tipis-tipis aja, itu amat sangat membantu ke beberapa elemen dalam tubuh kalian yang mulai berkurang. Karena kalau bukan kalian, ya siapa lagi? Kemudian pemijatan ringan. Bukan totok refleksi ya guys ya. Semisal, kalian keluhan di tangan ya. Kalian bisa lakukan teknik pemijatan yang simple dan gak harus menggunakan rumus-rumus tertentu. Kalian bisa lakukan pemijatan di area-area seperti ini, telapak tangan seperti ini. Ya. Kalian juga bisa lakukan pemijatan-pemijatan di area sini. Ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan peregangan dengan cara memutar lengan seperti ini. Oke, mudah kan? Nah, yang terakhir, the one and only. Perbaikan gaya hidup. Ini udah suatu statement yang mungkin gak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun. Baik aku maupun kamu. Karena kebanyakan, seorang yang memiliki gaya hidup yang buruk itu cenderung memiliki banyak sekali keluhan, diakui ataupun tidak. Kalian nikmati semua kesenangan fana itu detik ini, maka siap-siap untuk menerima konsekuensinya di hari tua. Nah, bijaknya, dewasa ini kita harus mulai memahami bahwa menjaga pola hidup sehat itu manfaatnya bukan buat orang lain, bukan buat keluarga, bukan buat pasangan, tapi buat diri kita sendiri. Dapat dipahami? Oke, kesimpulannya, kita nggak boleh meremehkan sekecil apapun sinyal-sinyal keluhan dalam tubuh kita. Itu pertanda bahwa kalian memang butuh diperhatikan, baik secara dohir maupun secara batin. Karena sejatinya, manusia itu bukan robot. Allah telah menciptakan tubuh ini untuk dijaga, bukan dirusak. Maka, bagi kalian yang masih hobi ngerusak badan, segeralah kembali ke jalan yang benar. Karena buatku, yang belajar tentang ilmu kesehatan, dosa terbesar bukan hanya bagaimana kita menyekutukan Tuhan, tapi bagaimana kita merusak mahakaryanya. Oke guys, maka dari itu sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, dan salah satu upaya untuk kita terhindar dari yang namanya kesemutan, aku akan melanjutkan kembali challenge Break the Limit yang sempat absen kemarin. Dan seperti biasa, 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat adalah hidangan penutup dari episode kita kali ini. Tanpa tunggu lama lagi, let's go!